Si pemuda menerima ponsel ajaib yang dikirim oleh kakeknya. Di sana tertulis bahwa jika Anda mengambil foto siapapun, maka orang itu akan jatuh cinta padamu tanpa bisa mengendalikan diri. Pemuda itu sebenarnya ingin mengambil foto gadis cantik di sepeda motor di depannya. Namun tanpa sengaja, dia malah mengambil foto bos wanita cantik di belakangnya. Kemudian ponselnya memberikan peringatan. Bos wanita itu sudah jatuh cinta padanya. Wanita itu sudah jatuh cinta padaku. Serius? Saat itu, seorang penonton di sampingnya mengingatkannya bahwa yang dia foto tadi adalah bos wanita dari perusahaan terdaftar. Jika dia tahu kamu memotretnya secara sembunyi-sembunyi, kamu akan kena batunya. Pemuda itu langsung berbalik dan melihat wanita cantik itu benar-benar mendekatinya. Dia ketakutan dan langsung kabur secepat kilat. Kemudian dia datang untuk wawancara hari ini. Penguji hanya mengajukan beberapa pertanyaan dan memberitahunya bahwa dia sudah diterima. Namun tiba-tiba muncul seorang manajer wanita yang sombong dan menantang. Dia dengan seenaknya mencemooh si pemuda dan menyuruhnya untuk segera pergi. Kemudian dia dipanggil oleh petugas keamanan untuk mengusirnya. Pada saat itu, kemudian, CEO cantik yang difoto oleh pria muda itu tiba-tiba muncul. Orang ini tidak lolos wawancara perusahaan. Saya meminta dia pergi. Dia tidak hanya tidak pergi. Baiklah. Halo Tuan Tang. Di sini. Ini. Pemuda itu pikir dia akan gagal dalam wawancara kali ini. Namun, CEO cantik hanya sekilas melihat kivinya, lalu langsung mengumumkan bahwa pemuda itu diterima. Tidak hanya itu, bahkan langsung mengatur gajinya menjadi 30.000 per bulan. Dipromosikan menjadi manajer departemen penjualan. Tuan Tang adalah dia. Anda yang mempunyai keputusan akhir atau saya yang mempunyai keputusan akhir? Anda memiliki keputusan akhir. Departemen pemasaran perusahaan masih membutuhkan seorang manajer pemasaran. Gaji bulanan 30.000 plus bonus. Bagaimana menurutmu? Terima kasih, Tuan Tang. Haha. Manajer Wu. Anda bawa dia untuk memulai. Oke, Tuan Tang. Saat itu, penguji di sampingnya memberikan peringatan dengan ramah. Perusahaan memiliki pemegang saham besar yang selalu mengincar CEO cantik. Jika dia tahu bahwa Anda memiliki hubungan yang baik dengan CEO, pasti Anda akan mendapat masalah. Si pemuda melihat ponsel misterius di tangannya. Saya ingin tahu apakah itu benar-benar karena ponsel ini membuat direktur wanita jatuh cinta padanya. Tapi sebelum dia bisa berpikir terlalu banyak tentang hal itu, telepon dari direktur wanita langsung masuk. Ada masalah dengan Tang? Datanglah ke rumahku sekarang untuk rapat. Sekarang Tang sudah pulang kerja. Pecat. Atau datang sekarang. Baik, kirimkan lokasimu padaku. Aku akan pergi. Agar tidak dipecat. Si pemuda masih naik sepeda bersama. Sampai di kawasan perumahan tempat direktur wanita berada. Siapa sangka belum masuk ke dalam. Langsung dihalangi oleh penjaga keamanan yang sombong dan tidak diizinkan masuk. Mengatakan kawasan perumahan mewah seperti ini tidak diizinkan masuk bagi orang miskin yang naik sepeda bersama. Si pemuda segera ingin menelepon untuk menghubungi. Siapa sangka, tepat saat itu ponselnya kehabisan baterai. Saat itu datang seorang anak konglomerat. Katanya si pemuda datang mencari direktur wanita. Tanpa ragu langsung suruh penjaga keamanan mengusirnya. Cepat pergi dari sini. Bukan. Namun belum sempat dia berpikir lebih jauh. Tang, dalam hatinya, apakah benar-benar karena ponsel ini? Benar-benar Tang memintamu datang. Kamu dipecat. Kita, Li Yibin. Kamu masuk. Bos Tang. Tuan Tang memintaku untuk datang. Maaf. Orang besar tidak mengingat kesalahan orang kecil. Maaf. Begitulah, pemuda itu masuk ke villa wanita bos yang cantik. Melihat dekorasi mewah ini, dan bos wanita yang baru saja selesai berolahraga dengan keringat bercucuran. Pemuda itu merasa sulit menahan darah dari hidungnya, maka segera mengambil buku untuk mengalihkan perhatian. Beberapa saat kemudian, bos wanita selesai merapikan dan turun ke bawah. Pemuda itu baru saja berbalik, dan melihat sehelai handuk mandi terjatuh di kakinya. Saya tidak melihat apa-apa. Berbaliklah, Bos Tang, ini tidak baik kan? Saya menyuruhmu berbalik. Ini. Bos Tang, saya tidak melihat apa-apa, saya bersumpah. Kenapa kamu menutupi wajahmu dengan tangan? Lepaskan. Ini tidak baik kan? Lepaskanlah. Dipecat kamu. Baiklah. Sudahlah, demi kredit rumah, aku akan mengorbankan semuanya. Ah, iya. Ada. Kamu lapar? Jaraknya agak jauh. Datangnya agak terburu-buru. Aku akan memasak mie untukmu. Tuan Tang tidak bisa memerintahkanmu. Tapi Presiden. Ini rumahku. Tidak ada Presiden. Panggil aku Ying Ying. Baiklah. Tunggu di sini dengan baik. Aku akan memasak mie untukmu. Apakah Tuan Tang sangat ketat?
Mengapa dia begitu baik padaku? Tidak apa-apa. Apakah Tang baik-baik saja? Mengapa begitu sakit? Tidak apa-apa. Ah, baiklah, biar aku yang melakukannya. Aduh, hati-hati. Kenapa begitu sakit? Apa kamu baik-baik saja? Tidak apa-apa, hanya terbakar sedikit. Bagaimana kalau aku yang memasak? Jadi hati-hati ya, sedikit sakit. Wow, terlihat bagus. Aduh. Apa yang kamu lakukan sendirian di malam hari? Aku ingin kamu mengurusnya. Ying, sejak kapan kamu mengenalnya? Bahkan mengundangnya pulang untuk makan malam. Tuan Dong, kita tetap memanggil sesuai jabatan. Lagi pula, ini urusan pribadiku. Apakah kamu terlalu ikut campur? Ying, mengapa kamu begitu baik padanya? Aku sudah menyelidiki anak ini. Dia sudah bertunangan setengah tahun yang lalu. Bahkan tidak mampu memberikan mas kawin. Dia benar-benar pecundang yang tidak berguna. Haha, Bos Dong, kita masih punya. Kita harus membicarakan pekerjaan. Jika kamu tidak ada urusan, lebih baik pergi dulu. Membicarakan pekerjaan. Membicarakan pekerjaan. Apakah perlu berpura-pura seperti pasangan yang sedang sendirian? Apakah perlu berpakaian seperti kamu untuk membicarakan pekerjaan? Aku sudah mengejarmu begitu lama. Kapan terakhir kali aku diperlakukan seperti ini? Apakah aku bahkan kalah dari pecundang seperti ini? Dong, saya akan mengatakannya lagi. Aku tidak memiliki perasaan untukmu. Tolong pergi sekarang juga. Kalau tidak, aku akan memanggil satpam. Baiklah, aku pergi. Nak, kamu sudah mati. Tang, Yingtong, aku tidak akan membuatmu kesulitan kan? Tidak apa-apa. Tenang saja, lanjutkan makan mie. Wah, harum sekali. Nah, cepat coba. Sangat enak. Kamu harus sering datang ke sini. Masak mie untukku, ya. Aku akan memasak mie untukmu. Ini juga dihitung sebagai konten pekerjaan. Tentu saja. Bukankah kamu mau? Di malam yang begitu larut, terlalu jauh, hanya pergi bolak-balik dengan taksi saja sudah mahal. Dan sendirian. Jadi harus menambah uang. Xiaoru. Kenapa? Bagaimana bisa minum seperti ini? Sudah berapa jam sekarang? Aku sangat kesal. Pulang begitu larut. Aku bahkan belum masuk ke dalam. Aduh, tidak bisa pulang ke rumah. Pemuda dan laut memang memiliki laut. Bagaimana Xiaoru bisa berubah seperti ini? Bagaimana besok? Sudahlah. Mari menginap di sini malam ini. Baiklah. Jadi, bagaimana dengan itu? Selamat malam. Yunke benar-benar baik. Xiaoru, kenapa kalian di sini? Aduh. Mengapa kamu tidak membersihkan rumah? Mengapa datang ke sini mencari masalah? Datang ke sini untuk apa? Aku datang untuk bekerja. Sekarang aku adalah manajer departemen pemasaran Yunke Group. Manajer departemen pemasaran. Kamu benar-benar membesarkan lembu ini. Bagaimana menurutmu menantu pintar di rumahmu? Yunke Group adalah tempat para elit. Hanya dengan penampilanmu yang lemah. Dengan penampilan kacanganmu. Kamu pikir kamu siapa, manajer? Apakah kamu manajer toilet? Li Yibin, kamu terus-terusan bicara sejak kemarin sampai sekarang. Nyonya Yu berada di sini. Kamu masih terus bicara di sini. Kamu belum selesai bicara, kan? Saya benar-benar baru direkrut kemarin. Kak Yibin, saya tahu kamu pasti bisa. Tutup mulutmu. Kak Luru, dulu kamu begitu mencintai Yibin. Tetangga sekitar sangat iri pada kalian berdua. Mereka merasa kalian sangat cocok. Mengapa sekarang harus merendahkan dia seperti ini? Mengapa tidak bisa percaya padanya? Dulu, saya buta karena bersamanya. Sekarang, jika bukan karena kasihan padanya, saya sudah mengusirnya. Saya percaya padamu, Yibin. Bukankah itu manajer Li? Manajer Wu, pergi. Ayo, pergi. Manajer Li, mengapa baru datang? Semua orang menunggu kamu untuk rapat. Baiklah, maaf ya, tadi kamu memanggilnya apa? Manajer Li. Ya, Yibin baru saja mulai bekerja kemarin. Manajer Departemen Pemasaran Grup Yunque. Gaji dasar 30.000. Kamu anak ini gajinya lebih tinggi dari saya. Memang pantas sebagai kakak Yibin. Benar-benar hebat. Li Yibin, kamu.
Kapan kamu mulai bekerja? Mengapa kamu tidak memberitahu kami? Kemarin saya sudah memberitahu kamu dan ibu. Saya bahkan membeli ikan. Wah, benar-benar menantu yang baik. Kamu seharusnya memberitahu lebih awal. Ibu sendiri yang memasak sup ayam untukmu. Apa yang kamu lakukan di sini? Oh, manajer Wang datang. Apa yang sedang teriak-teriak di depan pintu masuk restoran ayam? Sepertinya ini pasar sayur. Selamat pagi, manajer Wang. Kamu dipecat. Ah, mengapa? Bergabung dengan grup Yunque. Tidak berpikir untuk bekerja dengan baik. Membawa sekelompok orang ini berbuat onar di sini. Merusak citra perusahaan. Seperti apa kata-katanya? Karyawan seperti kamu tidak pantas berada di grup Yunque. Ah, pimpinan. Adikku baru saja mulai bekerja. Tidak mengerti aturan. Tolong jangan pecat dia. Aduh, Yibin. Bukankah kamu manajer grup Yunque? Ceritakanlah pada pimpinan. Tolong bantu Yuemu. Manajer Wang, kamu harus menjelaskan perkataanmu. Tidak baik memecat karyawan seenaknya seperti ini. Kamu pikir kamu siapa? Bukankah kamu hanya seorang pemakan gratis yang tidak berguna? Mengira bisa bersandar pada pahatang untuk berbuat seenaknya di grup. Dan bertindak semaunya di grup. Aku berkata padamu, hari ini kamu juga harus pergi. Manajer Wang, kamu harus menjelaskan dengan jelas. Apa maksudmu dengan aku pemakan gratis? Aku masuk berdasarkan kemampuanku, HMPH. Hanya berdasarkan dirimu, berani mengatakan masuk berdasarkan kemampuan sendiri. Jika tidak ada cermin, pasti ada air seni. Bagaimana kamu masuk, kamu sendiri tahu. Hari ini, jika kamu tidak memohon, mungkin masih ada kesempatan. Masih ada kesempatan untuk memutar balik. Tetapi jika Yuemu meminta, kamu harus memecatku. Bagaimana bisa kamu membuat marah pimpinan begitu saja setelah baru masuk? Li Yibin, semua kesalahanmu. Anak saya, Yuan, tidak akan dipecat. Kamu bintang sial. Lihatlah, apa yang kamu campuri. Kamu bicara, bagaimana aku bisa berperilaku di depan tetangga? Kapan kamu menjadi rubah? Kamu rubah, itu sudah cukup, dan membuat Yuan kehilangan pekerjaannya. Ini adalah grup Yunque. Bagaimana kita akan melalui hari-hari ini? Ibu, ini bukan salah kakak Yibin. Lupakan, bagaimana bisa dihitung? Wang Qiaoyun, aku akan memberitahumu tentang ini. Kamu tidak memberi saya penjelasan. Aku belum selesai denganmu. Li Yibin. Hari ini aku akan mengusirmu. Pergi dari rumah kami. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Bagaimana tidak ada hubungannya denganmu? Li Yibin. Hari pertama kerja langsung bertemu dengan Bos Tang. Grup Yunque tidak membutuhkanmu sebagai sampah. Cepat pergi. Kamu menyuruh siapa pergi? Halo, Tuan Tang. Halo, Tuan Tang. Bos Tang. Manajer Wang, dia. Tidak perlu kau katakan. Ini tentang Tang. Anda juga membawa orang-orang ini berteriak-teriak di depan pintu perusahaan, merusak citra perusahaan. Saat ini adalah masa kunci perkembangan perusahaan. Jika ini terungkap oleh media, ini akan berdampak tak terhindarkan pada perusahaan. Bos Tang, saya tahu saya salah. Oleh karena itu, sesuai dengan peraturan perusahaan, harus dipecat. Dan Li Yibin, dia juga terlibat. Dia juga mengenal orang-orang ini, bahkan tidak mengenakan seragam pada hari pertama kerja. Bahkan menentang atasan. Dia juga seharusnya dipecat. Manajer Wang, Li Yibin dan saya juga saling kenal. Saya juga tidak mengenakan seragam. Apakah Anda juga ingin mengeluarkan saya? Bukan Tuan Tang. Saya juga mengikuti peraturan perusahaan. Janganlah menyulitkan saya. Bagi saya, ini membuat Anda kesulitan. Ada apa? Oh, Yibin. Berkatmu, kau bisa mendekati Bos Tang. Bukan karena hubungan baik dengan Bos Tang. Yudama, apa yang kau bicarakan? Jika semua orang di perusahaan Bos Tang seperti dia, siapa yang akan mematuhi peraturan perusahaan? Manajer Wu, Bos Tang, kamu akan memeriksa dengan manajer Wang nanti. Lihatlah tindakan saya hari ini. Itu melanggar peraturan perusahaan. Oke, Tuan Tang. Lalu apa? Kemudian perbaiki. Lalu perbaiki itu. Yibin, kamu benar-benar hebat. Tak terduga hubunganmu dengan Bos Tang begitu baik. Bisakah kamu tidak bicara terlalu banyak? Peraturan perusahaan Shanghai, Bos Tang. Sepertinya ini tidak baik. Kamu diam. Apakah ada pertanyaan lagi, Manajer Wang? Tidak ada lagi, saya tidak berani bicara. Atau mungkin saya tidak ingin bicara. Atau mungkin saya akan bicara untukmu. Manajer Wu, Bos Tang, membuat gosip tentang atasan secara terang-terangan. Bagaimana seharusnya ditangani sesuai peraturan perusahaan?
Bos Tang membuat gosip tentang atasan secara terang-terangan. Menahan gaji selama 36 bulan. Orang yang menyebabkan dampak serius pada perusahaan. Harus ditangani oleh lembaga hukum. Tuan Tang, menurut saya lebih baik lupakan saja. Manajer Wang juga bertindak untuk kebaikan perusahaan. Hanya kamu yang bisa berperilaku baik. Ayo. Maka berhentikan gaji Wang Qiuhong selama 3 bulan. Manajer Wang, kamu harus berterima kasih kepada manajer Li dengan baik. Kalau bukan karena dia memohon, hari ini kamu bisa meninggalkan Yunque. Saudara, saya akan pergi terlebih dahulu. Telur. Baiklah. Terima kasih atas bantuannya hari ini, Yi Bin. Hal kecil. Yi Bin, kapan kamu mulai dekat dengan? Bukannya kamu kenal dengan Bos Tang? Xiao Ru, dengarkan penjelasanku. Li Yi Bin. Kamu jelaskan ke hantu saja. Xiao Ru. Xiao Mian. Mengumumkan sesuatu. Li Yi Bin, silakan datang ke sini. Oh, baiklah. Mulai hari ini, Li Yi Bin. Dia adalah manajer departemen pemasaran di grup Yunque. Halo semuanya, nama saya Li Yi Bin. Mohon bimbingannya. Tepuk tangan untuk sambutan. Manajer Wang dan manajer Li baru saja bergabung dalam pekerjaan itu. Pilihlah beberapa klien yang mudah dikerjakan untuknya. Itu Tuan Tang. Terima kasih, Tang. Sahabat, kamu benar-benar hebat. Apa? Kamu masih berpura-pura denganku? Sudah bekerja di perusahaan ini begitu lama. Ini pertama kalinya saya melihat Bos Tang sangat memperhatikan seorang karyawan baru. Manajer Wu, apakah Bos Tang selalu seperti ini? Ya, kita biasa memanggilnya Kaisar Taizong dari dinasti Tang. Berbicara lebih pelan. Kamu ingin membunuhku? Manajer Wang, tolong berikan saya beberapa data. Data apa? Itu data pelanggan. Pak Tang menyuruh saya mencarimu. Apa yang dikatakan Pak Tang adalah yang terjadi. Ingin mengembangkan pelanggan sendiri. Mengapa datang dan merebut pelanggan kami? Apa yang harus dikatakan? Mereka memiliki hubungan baik dengan Bos Tang. Hati-hati, gaji kalian bisa dihentikan. Biar dihentikan saja. Kita bisa mencari Pak Dong ya. Dia adalah pemegang saham terbesar perusahaan. Kamu ingin data pelanggan, kan? Mungkin di kehidupan selanjutnya. Kamu bisa pergi sekarang. Ini kan cuma data pelanggan, aku berikan padamu. Dari mana kamu dapatkan data saat hari pertama kerja? Saat saya masuk, saya ditempatkan di posisi administrasi. Semua informasi ada di sini bersama saya. Serius? Benar, lihat saja. Semua ini aku siapkan untukmu. Tidak hanya ada calon pelanggan. Semua klien mereka. Kamu bisa pilih siapa yang ingin kamu ikuti. Baiklah, kau gadis kecil. Kamu sengaja melawan saya, kan? Baik, tunggu saja kamu. Tunggu saja. Siapa takut denganmu? UXW. Terima kasih banyak. Lalu bagaimana kamu akan berterima kasih padaku? Bagaimana kalau suatu hari nanti aku mengajakmu makan? Baiklah, jadi kamu berhutang makan malam padaku. Sungguh tidak enak. Mau makan apa? Berapa harga satu porsi nasi dari Tuan? 2 yuan. Jadi, 1 porsi nasi saja. Yo, bukankah dia orang yang sangat dikenal di sekitar Bos Tang? Mengapa hanya makan nasi? Orang terkenal di sekitar Tuan Tang makan nasi putih di siang hari. Apa hubungannya makananku dengan kalian? Tentu saja, orang terkenal di sekitar Tuan Tang tidak boleh makan sembarangan. Kalau begitu, orang lain mungkin akan mengira kita karyawan dari grup Yunque. Tidak mampu makan. Ya, kita juga tidak boleh merusak reputasi grup Yunque. Tuan, saya tidak ingin nasi. Tidak menginginkan yang lain. Maaf, nasi tidak dijual terpisah haha. Mengapa hanya makan nasi? Bukankah kamu tidak mampu membeli lauk? Kalau begitu, kita berdua akan makan sisaannya nanti. Ambillah sedikit. Orang saya tentu saja tidak mampu membelinya. Bos Tang, bagaimana kamu datang? Menu. Mau makan apa? Makan apa saja. Sudahlah, biar saya saja. Ini, dan ini. Beberapa ini. Bos Tang, kami akan segera menghidangkan. Tunggu sebentar. Selain ini, semuanya dihidangkan. Para saudara mulai makan. Baiklah, Bos Tang, ini terlalu banyak untuk dimakan. Jangan banyak omong. Mengapa ingin bergabung dengan kami? Tidak mengganggu Bos Tang lagi. Kita pergi sekarang. Jangan biarkan mereka pergi.
Tuan Tang, kami sudah makan. Setelah makan, kita tinggal di sini saja. Ha. Bos Tang, ini juga terlalu banyak. Makan, yang tidak habis, biarkan manajer uang bawa. Ada masalah apa? Tidak masalah. Cepatlah makan, nanti akan dingin. Terima kasih Bos Tang. Bos Tang juga makan. Saya sudah makan, silakan makan. Ini namanya apa? Penderitaan yang bahagia. Tapi saya tidak suka makanan ini lagi. Pak Li, kamu mau istri tidak? Harus. Jika kamu ingin istri, maka aku akan mengirimkan Tang Taizong padamu. Pergi. Milikmu. Abin, apakah kamu tahu? Sekarang seluruh grup sedang gila. Bagaimana kamu, anak kecil, memiliki daya tarik begitu besar? Bahkan bisa membuat ini. Tang Taizong tunduk di bawah celanamu. Anak kecil, bisakah kamu diam? Ah, kapan aku bisa menemukan seorang istri? Perut sakit sekali. Abin, apakah kamu baik-baik saja? Hah, itu hanya penyakit lama, tidak apa-apa. Benar-benar penyakit lama. Masalah lama makan tanpa bekerja. Hari ini benar-benar membuatku terkejut. Tak terbayangkan bahwa tampan bisa menjadi makanan. Namun makanan gratis ini tidak enak. Kesulitan di baliknya. Pasti tidak semua orang bisa menanggungnya. Benar-benar seperti pepatah bola kawat. Kesabaran dan kekayaan bersama-sama. Ya, kesabaran dan kekayaan. Kekayaan ini telah diperoleh. Penderitaan yang tersembunyi ini. Tidak tahu apakah beberapa orang bisa menahannya. Apakah manajer Huang harus menargetkan saya seperti ini? Tanpa manajer Li, Anda pasti salah paham. Anda adalah selebriti di sekitar Tuan Tang. Kami tidak berani menargetkan Anda. Kami hanya iri pada Anda. Jangan terburu-buru. Masih banyak yang membuat kalian iri. Yuyu datanglah. Yuyu duduklah. Kak Bin, saya tahu kamu memiliki penyakit lambung. Jadi saya merebus ramuan ini untukmu. Minumlah saat masih panas. Wah, harum sekali. Yuyu begitu perhatian. Rasanya tidak buruk. Setelah satu teguk, jauh lebih baik. Bagaimana agar lebih lezat? Aduh, bukankah ini hanya semangkuk ramuan? Apa yang membuat malu? Ayo, berikan saya satu teguk. Itu bagianmu. Bangga. Pertama kali. Cepat ambil. Apa? Kartu gaji. Ibu, saya belum menggajinya. Li Yibin, sekarang kamu sudah kuat ya? Mengapa kamu ingin menyimpan uang? Apakah kamu memelihara? Ma, aku tidak punya. Baiklah, untukmu. Ini sudah cukup. Cuci mangkuknya nanti ya. Meja juga sudah diatur. Piyama ini. Wow. Apakah suamiku tampan? Sangat cantik, terlalu cantik. Ah. Kenapa? Datanglah. Baik. Hidup telah menghapus segalanya. Xiao Ru tidak lagi seperti dulu. Barang tetap, orang berubah. Sesuatu telah terjadi. Sesuatu telah terjadi. Apa yang terjadi? Bagaimana dengan informasi pelanggan? Apakah manajer uang mengambil data pelanggan saya? Tolong kembalikan padaku. Apa profil pelanggan Anda? Yang kami ambil semuanya adalah pelanggan kami sendiri. Kami hanya ingin pelanggan mengembangkan diri sendiri. Mengambil dari kami, itu dianggap sebagai keahlian. Pelanggan kalian boleh diambil. Tapi kemarin saya masih mengatur beberapa pelanggan yang tidak ada yang mengklaim. Tolong kembalikan bagian pelanggan itu padaku. Li Bin, pahami dengan baik. Ini adalah pelanggan perusahaan. Kamu, sebagai seorang baru, langsung ingin mengambil. Kamu pikir kamu siapa? Meskipun pelanggan perusahaan. Bukankah kita berhak untuk mengikuti? Bukankah kamu hanya mengandalkan orang lain? Jika Anda menginginkan pelanggan, itu juga bisa. Mulailah dengan mengambil pesanan senilai 100 juta terlebih dahulu. Saya siap memberikan pelanggan-pelanggan ini dengan sepenuh hati. Mengapa ribut di pagi hari?